Kalian pernah nggak dibilang, ih baperan amat sih, hal segitu doang nangis. Udah kuat dikit dong. Dan kalian cuma bisa ketawa kecil. Padahal di dalam dada rasanya nyesek. Lalu kalian mikir, kayaknya gue emang lemah deh. Tapi gimana kalau selama ini yang salah bukan kalian? Gimana kalau kalian bukan rusak, bukan lebay, bukan drama, tapi dunia yang gak ngerti cara kerja otak kalian? Dan kalau kalian skip video ini sekarang, kalian bakal terus nyalahin diri sendiri untuk sesuatu yang sebenarnya adalah kelebihan. Secara psikologi, kalian disebut dengan highly sensitive person. Mari kita analogikan. Kebanyakan orang merekam dunia kayak kamera biasa. Kita katakan di resolusi 720p. Gambarnya oke, hemat memori, cukup buat hidup normal. Tapi otak kalian merekam dunia dalam resolusi 4K. Dan ini bukan soal kepribadian doang, ini soal biologi. Riset nunjukin otak kalian memproses informasi beda dari sekitar 80% manusia lain. Neuroscience bahkan nemuin ada 3 upgrade khusus di otak kalian yang bikin hidup terasa lebih intens. Yang pertama, otak kalian hidup nggak punya filter. Otak orang lain otomatis ngabaikan 90% hal kecil biar hemat energi. Ada suara kulkas, diabaikan. Lihat tekstur kursi, diabaikan. Ngerasain mood orang lain, lewat. Tapi otak kalian, semuanya dianggap penting. Kalian sadar adanya suara AC. Sadar ekspresi orang walaupun kecil. Sadar perubahan nada bicara, sadar suasana ruangan. Makanya kalian gampang kewalahan. Tapi di sisi lain, kalian juga lebih sering nemuin pola, keindahan, dan solusi yang orang lain gak lihat. Masalahnya, kalau ini bikin hidup terasa berat, kenapa ya alam masih nyimpen tipe otak seperti kalian sampai sekarang? Kenapa nggak dihapus aja kalau ini cuma bikin repot? Jawabannya nyambung ke satu hal, emosi. Kalian tahu nggak? Otak kalian punya yang namanya mirror neuron aktif banget. Artinya kalian gak cuma ngerti orang sedih, kalian ikut ngerasain sedihnya. Makanya kalian gampang nangis, gampang terharu, gampang capek habis ketemu banyak orang. Belum lagi cara mikir kalian yang dalam banget. Kebanyakan orang mikir cepat, kalian adalah seorang pemikir yang luas. Nyambungin masa lalu, nebak masa depan, bahkan bisa nyari makna yang tersembunyi. Makanya kalian sering dibilang, ih kebanyakan mikir. Padahal bukan kebanyakan mikir, otak kalian lagi kerja keras. Tapi kalau gitu, kenapa rasanya dunia ini sering terlalu berisik, terlalu keras, dan terlalu melelahkan buat kalian? Apa berarti kalian salah lahir di dunia ini? Belum tentu. Mungkin jawabannya ada di dalam sejarah manusia itu sendiri. Zaman dulu, satu kelompok manusia butuh 2 tipe orang. Yang pertama yang berani, cepat, gas terus. Kita sebut pejuang. Yang kedua yang peka, ngamatin, ngerasain tanda bahaya duluan. Nah, itu kalian. Kalau cuma ada pejuang, semuanya bakal lari ke bahaya. Mereka bakal mati bareng-bareng kan? Tapi karena ada orang sensitif, kelompok jadi selamat. Orang sensitiflah yang pertama sadar kalau angin berubah arah, kalau suara hutan mendadak sunyi, kalau suku lain punya niat tersembunyi. Saat para pejuang siap lari ke depan, orang sensitiflah yang bilang, tunggu, ada yang gak beres. Mereka yang ngingetin, mereka yang membaca situasi, mereka yang merasakan ancaman lebih dulu, bahkan sebelum ancaman itu nyata. Artinya, kelemahan kalian itu sebenarnya sistem peringatan dini manusia. Masalahnya, dunia modern sekarang dibangun buat para pejuang, cepat, bising, kompetitif. Makanya kalian sering ngerasa, gue gak cocok di sini. Tapi tunggu dulu, kalau masalahnya cuma salah tempat, berarti solusinya bukan mengubah diri kalian, tapi mengubah cara kalian hidup. Kalian gak perlu jadi keras, gak perlu pura-pura cuek, gak perlu mematikan hati. Dunia sudah terlalu banyak orang mati rasa.
Yang kalian butuhkan adalah jaga energi, pasang batas, pilih lingkungan, hargai waktu sendiri. Kalian bukan dandelion yang bisa tumbuh di mana saja. Kalian adalah anggrek. Kalau anggrek ditaruh di tempat keras, dia layu. Tapi kalau ditaruh di tempat yang tepat, dia mekar paling indah. Dan selalu ingat ini, kalian gak rusak, kalian gak lemah. Kalian cuma punya sistem saraf yang lebih sensitif. Dan di zaman yang makin dingin ini, orang yang masih bisa merasakan justru yang paling dibutuhkan.